Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Zahra dari kelas PG PAUD Angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pendirian lembaga kelompok bermain serta perbedaan prosedur lembaga pendirian kelompok bermain dengan lembaga taman kanak-kanak. Yang pertama ini saya akan membahas bagaimana prosedur pendirian yang baik untuk lembaga kelompok bermain. Yang pertama ini ada pendiri. Di dalam kelompok bermain dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, serta badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud ini adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta kelompok orang ini yang dimaksud adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dan kelompok orang wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan sebuah PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Zahra dari PG PAUD 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pendirian lembaga kelompok bermain dan perbedaan dari prosedur pendirian kelompok bermain dengan prosedur pendirian taman kanak-kanak. Nah, yang pertama itu saya akan membahas bagaimana cara atau pengelolaan kelompok bermain yang baik. Pertama itu ada pendiri. Di dalam kelompok bermain dapat didirikan oleh pertama pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud ini adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kelompok orang adalah kesepakatan dua orang atau lebih, dan kelompok orang wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Serta badan hukum adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Serta satuan pendidikan non-formal dalam bentuk satuan pendidikan non-formal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan non-formal sejenis dapat menyelenggarakan satuan PAUD dalam bentuk kelompok bermain sebagai program pendidikan non-formal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan. Satuan pendidikan non-formal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan non-formal sejenis dapat menyelenggarakan satuan PAUD dalam bentuk kelompok bermain sebagai program pendidikan non-formal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan pendirian kelompok bermain. Yang kedua ini ada syarat pendirian dari kelompok bermain. Persyaratan pendirian kelompok bermain terdiri atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dimana pertama ada persyaratan administratif. Untuk pendirian KB terdiri atas fotokopi identitas diri, fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, susunan pengurus dan rincian tugas. Yang kedua, ada persyaratan teknis pendirian kelompok bermain yang terdiri atas hasil penilaian kelayakan yang meliputi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan kelompok bermain yang sah atas nama sendiri. Dua, dalam hal pendiri adalah badan hukum. Wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Jadi ini untuk pendiri kelompok bermain dalam bentuk badan hukum. Yang ketiga, data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran. Yang B,
dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB paling lama 5 tahun yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 137. C. Tata cara pendirian mekanisme pendirian KB sebagai berikut. Ada pendiri KB mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dengan melampirkan persyaratan pendirian KB yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian KB tersebut berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal yaitu data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, atau SPS yang telah ada yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. B. Data mengenai perkiraan jarak KB yang akan didirikan di antara TK, KB, TPA, dan SPS terdekat. C. Mengenai daya tampung dari lingkup jangkauan KB yang akan didirikan per usia yang dilayani. D. Ketentuan penyelenggaraan KB ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 3. Berdasarkan hasil telaah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian KB tersebut. Memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian kelompok bermain. 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian KB paling lama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas. Masa berlaku izin kelompok bermain berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala SKPD apabila KB sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan KB tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Rujukan pendirian persyaratan dan tata cara pendirian KB ini merujuk pada petunjuk teknis pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Oke, baik, selanjutnya setelah tadi menjelaskan prosedur pendirian kelompok bermain, di sini saya akan membandingkan perbedaan pendirian kelompok bermain dengan taman kanak-kanak. Sebetulnya pendirian kelompok bermain dan taman kanak-kanak hampir sama untuk semua poinnya, namun ada beberapa poin di taman kanak-kanak yang ditambahkan dari poin di dalam kelompok bermain. Di antaranya itu, taman kanak-kanak dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan badan hukum. Sedangkan tadi yang sudah disebutkan bahwa pendirian kelompok bermain dapat didirikan oleh perseorangan dan kelompok orang. Sedangkan di TK hanya pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan badan hukum. Ini yang menjadi perbedaan jelas antara pendirian KB dengan pendirian kelompok bermain. Sama, badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang bersifat nirlaba berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Yang selanjutnya menjadi perbedaan dari kelompok bermain dan taman kanak-kanak adalah ada poin tambahan yaitu rencana induk pengembangan atau RIP di taman kanak-kanak yang di dalamnya terdapat visi dan misi. Di dalam pembuatan TK kita sudah harus mempunyai visi dan misi dari sekolah tersebut. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kita harus mempunyai KTSP atau mengikuti kurikulum yang sedang berlaku. Sasaran usia peserta didik. Sasaran untuk usia TK itu sekitar 4-6 tahun. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diantaranya itu ada guru, kepala sekolah, staf administratif, dan sebagainya. Sarana dan prasarananya, di mana ada ruang kelas, perpustakaan, toilet, ada APE,
Dan masih banyak yang lainnya. Ada struktur organisasi, di mana kalau badan hukum berarti ada kepala yayasan, di bawahnya ada kepala sekolah, ada staf administrasi, ada guru, staf keuangan, dan sebagainya. Ada pembiayaan atau RAPBS sekolah, ada pengelolaan, selanjutnya ada peran serta masyarakat. Apakah TK yang kita bangun dalam wilayah ini dapat terima oleh masyarakat sekitar, dan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat sekitar untuk sekolah kita. Dan terakhir, ada rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. Demikian, itu penjelasan dari prosedur pendirian kelompok bermain serta perbedaan dari prosedur pendirian lembaga kelompok bermain dengan lembaga taman kanak-kanak.